Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Adapun nama kelompoknya meliputi Nur Hidayah, Gusti Angga Pangestu, Robiah Nabi, dan Nanda Lufiana. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut Abu Syahbah, yaitu kitab Al-Quran diturunkan baik lafal maupun maknanya kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan, serta ditulis pada mushaf, mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran ada 3 periode. Periode pertama, Nabi Muhammad SAW pada awal turunnya wahyu pertama belum dilantik menjadi seorang rasul. Dengan wahyu pertama itu, beliau baru merupakan seorang nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya. Periode kedua, gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamiyah, mulai dari fitnah, intimidasi, dan penganiayaan, yang mengakibatkan para penganut ajaran Al-Quran ketika itu terpaksa berhijrah ke Habsyah, dan pada akhirnya mereka semua termasuk Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan periode ketiga, pada masa periode ketiga ini dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di kota Yastrib, Al-Madinah, atau Al-Munawwaroh. Selanjutnya, saya Nanda Lufiana, NIM 19101199, akan menjelaskan mengenai ilmu-ilmu dalam mempelajari Al-Quran, atau bisa kita sebut dengan ulumul Quran. Istilah ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulum dan Al-Quran. Adapun mengenai definisi ulumul Quran berdasarkan istilah, para ulama mengungkapkan dengan redaksi yang tidak terlalu berbeda. Seperti menurut Mana Al-Qottan, menurut Al-Zarqani, menurut Abu Syahbah, dan menurut Al-Syabuni, di mana definisi-definisi tersebut telah disepakati dan mempunyai maksud yang sama, meskipun dengan redaksi yang agak berbeda. Bahkan mereka sependapat bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasan itu menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan ulumul Quran. Adapun materi pokok dari ulumul Quran atau ilmu-ilmu dalam mempelajari Al-Quran ada 6. Yang pertama, pembahasan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Yang kedua, pembahasan sanad atau rangkaian para periwayat. Yang ketiga, pembahasan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Yang keempat, pembahasan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Dan yang keenam, pembahasan makna Al-Quran yang terkait dengan kata-kata Al-Quran. Selanjutnya, ada cabang-cabang kajian ulumul Quran. Sebenarnya ada 17 cabang-cabang dalam kajian ulumul Quran. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama ada ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Yang kedua ada ilmu tajwid,
yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau tempat berhenti. Kemudian ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat, musim, awal, dan akhir turunnya ayat. Ilmu tawarik al-nuzul, yaitu ilmu yang menjelaskan dan menerangkan masa dan urutan turunnya ayat, satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Yang kelima, ilmu asbab al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Yang keenam, ada ilmu kiroah, yaitu ilmu yang menerangkan ragam kiroat atau pembacaan Al-Quran yang telah diterima Rasulullah SAW. Apabila dikumpulkan, kiroah ini terdiri atas 10 macam. Ada yang sahih dan ada pula yang tidak sahih. Yang ketujuh, ada ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu konvensional atau yang tidak terdapat di dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini menerangkan kata-kata yang halus, tinggi, dan pelik. Selanjutnya, mengenai kelebihan Al-Quran atas kitab suci lainnya. Di antara begitu banyak keistimewaan Al-Quran dibanding kitab suci lainnya yang diturunkan sebelumnya ialah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab suci sebelumnya. Selain itu, keistimewaan Al-Quran berupa kalam Allah terakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia. Al-Quran juga sengaja diturunkan oleh Allah dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah dipahami, dan tidak sukar pula dalam mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Selanjutnya, implementasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi. 1. Memperbanyak bergaul dengan orang saleh. 2. Meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran. 3. Mempelajari ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. 1. Menaati bimbingan kedua orang tua. 2. Menjaga amanah kedua orang tua. 3. Mendoakan kebaikan orang tua. 4. Mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menjaga diri dari sifat tercela. 3. Menjaga kerukunan dan gemar menolong. 4. Bermusyawarah dalam menghadapi setiap permasalahan dalam bermasyarakat. Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk arah kehidupan umat Islam, merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena barang siapa tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, maka orang tersebut akan tersesat dan merugi kelak di akhirat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.